Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menjalani ibadah puasa Ramadan hari yang ke-6, atau mungkin juga ada yang berpuasa juga sudah sampai hari yang ke-7. Maka mari kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah, agar senantiasa dikuatkan iman dan takwa kita, agar senantiasa kita dapat sabar menjalani ibadah-ibadah Ramadan, karena Ramadan ini adalah miniatur, ya, versi ringan ibadah yang akan kita kerjakan dalam 11 bulan. Kalau Ramadan saja ibadahnya gagal, kalau Ramadan saja puasanya gagal, qiyamul lailnya gagal, tilawatil Qur'annya gagal, silaturahimnya gagal, sedekahnya gagal, hablum minan nasnya gagal, bagaimana nanti kalau 11 bulan yang akan datang? Maka itu kita harus menguatkan hati, menguatkan diri, ya, untuk menjadikan Ramadan ini sukses. Sukses ibadah Ramadan bukan hanya bisa kita lihat dari amal soleh individu kita, tapi juga bagaimana kita membina keluarga. Ya, keluarga ini penting sekali di dalam Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita di bulan Ramadan sibuk dan sangat pandai kita merencanakan hal-hal, ya, yang akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Ya, kita ini masyarakat profesional, kaum urban, bekerja di pemerintah, BUMN atau swasta, ya. Kita sudah jauh-jauh hari bekerja ini untuk sudah memikirkan dana pensiun. Dana apa? Pensiun. Pensiunan pemerintah, ASN, TNI, Polri, ya, itu semua sudah dipikirkan. Bahkan menjadi bagian dari sistem tata kelola keuangan negara. Ada juga di antara kita banyak yang memikirkan apa? Sejak awal asuransi keluarga, proteksi kesehatan, asuransi pendidikan dan lain sebagainya. Termasuk juga tabungan pendidikan untuk anak-anak kita. Atau yang mungkin tiap bulan kita udah mulai apa? Wah, udah panik nih. Harga emas naik. Naiknya 3 kali lipat. Saya gaji dosen cuma 3 juta. Dulu bisa beli emas 3 gram, sekarang cuma 1. Ya. Kalau dulu bisa nabung emas tiap bulan 1 gram paling enggak, sekarang cuma bisa nabung 1/4 gram. Coba bayangkan, ini tantangan yang enggak mudah. Ya. Sementara gajinya tetap, inflasi naik, betul. Ya. Dan itu kita sudah persiapkan. Ini nanti gimana masa depan kita, anak-anak kita, semua kita panik, sibuk mikirin dunia. Investasi jangka panjang, kalau ada yang punya duitnya lebih, ya kan, ada bonus dari perusahaan, ada bonus prestasi, ada bonus macam-macam. Kita mulai mikirin apa? Investasi. Kita bahkan sangat serius, nah, setahun sekali serius banget merencanakan mudik. Ya, logistiknya disiapin, amplop sama isinya juga disiapin, jangan cuma amplopnya aja disiapin. Ya, bagi-bagi amplop tapi kagak ada isinya cuma goceng, ya repot. Ya, buat orang kampung, orang keluarga, saudara, ponakan. Ya, nanti jadi omongan. Pak, itu si Om kerja lama di Jakarta, udah bertahun-tahun. Ya. Udah gitu kerjanya di perusahaan negara, PLN lagi. Wah, masa ngasih angpau lebaran cuma goceng? Itu jadi bahan omongan sekampung nanti, ya. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita
Apakah sudah punya rencana kita ini untuk menyiapkan bekal untuk reuni, ya, reuni yang abadi, sebab kita ini akan meninggalkan dunia. Bukan hanya sekedar meninggalkan Ramadan sebagai siklus tahunan. Bukan hanya sekedar kita silaturahim keluarga lalu kemudian kita berpisah. Bukan hanya reuni teman sekolah, angkatan kuliah. Bukan hanya reuni dengan sesama pensiunan. Ya, tetapi kita harus mempersiapkan reuni buat buat anggota keluarga kita yang abadi, ya. Inilah sebuah perencanaan strategis di mana misi kita sepanjang hidup kita ini, ya, termasuk salah satunya adalah ibadah, amal soleh, sedekah, semua itu adalah bagian dari apa? Kita menyiapkan reuni keluarga. Di mana reuni keluarganya? Reuni keluarga di mana tidak ada lagi kata sampai jumpa. Kalau sampai jumpa kan besok ketemu lagi. Sampai jumpa tahun depan ketemu lagi. Ada reuni lagi. Ya. Sampai jumpa nanti sekian tahun ketemu lagi. Tapi ini tidak ada lagi kita bilang sampai jumpa. Sebab lama perpisahannya ini. Ketika orang tua meninggal dunia atau kita orang tua itu ditinggal oleh anak kita, itu mengucapkan salam sampai jumpanya itu nggak kebayang kapan perjumpaannya itu. Ya, kita bisa ngomong sekarang di dunia, wah, pelepasan jenazah, ya, istri ditinggal suami, nangis, sampai jumpa ya Pak, sampai jumpa di mana? Kalau nanti di akhirat nggak ketemu gimana? Anak nangis di pusara ayahnya setelah dikuburkan. Sampai jumpa papa. Sampai jumpa di mana kalau ente nggak punya jaminan nanti di akhirat itu bisa ketemu. Ya. Jadi kalimat sampai jumpa itu hati-hati. Ya. Kalau kita nggak bisa menyiapkan persiapan yang kuat, persiapan yang cukup, bekal yang cukup buat reuni nanti, untuk mewujudkan kata-kata sampai jumpa ketika kita melepas kepergian orang yang kita cintai di dunia ini, ya, maka itu hanya ucapan kosong saja. Maka jadi laki-laki itu harus omongannya harus bertaji, jangan cuma ngomong. Harus bisa dibuktikan. Sampai jumpa, wahai istriku tercinta di akhirat. Ya harus benar sampai jumpanya, jangan-jangan ya jumpa sama yang lain. Sampai jumpa bilang sama istri di kuburan, ya, besoknya udah jumpa lagi sama cewek lain. Ya. Nah. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa dan bagaimana Al-Qur'an ini menggambarkan reuni keluarga yang abadi? Yaitu dengan apa? Menampilkan profil keluarga surga. Keluarga ahli surga itu bukan keluarga yang tidak ada celak, tidak ada cacat. Bukan berarti keluarga yang ahli surga inilah keluarga yang sempurna seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Keluarga ahli surga bukan hanya seperti apa? Keluarga Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Sarah yang begitu sempurna, teladan sempurna buat kita, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi keluarga ahli surga ini menuntut satu hal. Apa? Konsistensi. Ya. Nggak ada yang sempurna. Suami nggak ada yang sempurna, istri kita nggak ada yang sempurna, anak kita nggak ada yang sempurna. Hatta bapaknya kiai, ulama besar, anaknya nggak ada yang sempurna. Banyak yang nggak sempurna. Bahkan nggak meniru akhlak bapaknya. Jauh dari dunia bapaknya. Nggak bisa kita. Bukan kita yang mencetak anak ini. Makanya kita harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, senantiasa apa? Agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada anak-anak kita. Sebab anak itu adalah anak zamannya, bukan anak orang tuanya. Zamannya itu yang akan membentuk dia. Orang tua hanya memberikan fondasi, Pak.
Memberikan dasar-dasar keimanan, ketauhidan, ibadah, itu harus ada pondasinya, dasar-dasarnya. Sebab apa? Dia bisa menjalani kehidupan ya, meskipun dibentuk dengan zaman sekeras apapun, perubahan-perubahan secara fisik, materi, semua serba cepat, serba instan, serba canggih, serba maju, tetapi itu tidak akan mengubah orientasi iman dan tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya konsistensi. Maka kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Ya. Silakan dibuka yang ada mushaf digitalnya. Ar-Ra'd 20 sampai 24 itu. Ya. Subhanallah, Allah menggambarkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam ayat ini rangkaian yang cukup panjang sebenarnya. Itu dimulai dari apa? Innal muttaqina fi jannat, ya. Kemudian sampai alladzina yufuna bi ahdillah. Nah ini ciri keluarga ahli surga ini, ya, ayat 20, 21, 23, 22, 23. Kemudian ayat 23-nya menyatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Ya. Allah sudah menyiapkan surga-surga yang namanya surga Aden. Mereka akan masuki, semua anggota keluarga itu akan memasuki surga ini. Bersama siapa? Wa man salaha min abaihim. Bersama orang-orang soleh dari kalangan orang tuanya, wa azwajihim dan pasangannya, wa dzurriyyatihim dan anak cucunya, wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat nanti akan berdiri di depan pintu surga, menyiapkan karpet merah, menyiapkan kalungan bunga mawar, bunga melati kepada tamu agung yang akan memasuki surga Aden itu. Salamun alaikum. Seraya berseru para malaikat ini, salam sejahtera wahai para ayah, para ibunda, wahai anak-anak, wahai cucu-cucu, semua yang akan masuk ke dalam surga Aden ini, kalian akan berkumpul kembali, reuni, dipertemukan kembali oleh Allah di dalam surga. Salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk surga, kata Allah? Bima sabartum, karena kalian sabar. Ya, sabar. Di dunia ini perlu sabar, Pak. Banyak godaan. Kita menghadapi godaan uang, godaan harta, kekuasaan, jabatan, sabar. Kalau itu bukan hak kita, kalau itu sesuatu yang haram, kalau itu didapat dengan cara yang tidak benar, kita harus sabar menahan diri. Karena itulah esensi puasa ini adalah imsak, al-imsak. As-saum atau as-siyam huwal imsak, menahan diri dari yang haram. Kalau puasa Ramadan menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sebenarnya halal. Makan, minum, hubungan suami istri halal. Ya. Nggak ada batasan, halal selama zatnya halal, cara mendapatkannya halal, maka kita boleh dan halal makan kapanpun. Tetapi di bulan puasa ada aturan berlaku. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, Anda haram makan, minum, hubungan seks yang halal itu. Ini untuk apa? Untuk melatih kita agar apa? Kita terbiasa dengan menahan diri dari yang halal karena mengikuti perintah Allah. Kita dapat terbiasa menjauhi dan menahan diri dari perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun alaikum bima sabartum. Sabar mendidik keluarga, harus sabar.
Makanya ayat Quran tentang perintah sholat apa? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wahai orang tua, perintahkan anakmu untuk sholat dan bersabarlah. Ya, bersabarlah ketika kita perintahkan anak itu untuk sholat itu. Harus selalu diawasi, harus selalu dipantau, harus selalu dikomunikasikan, harus selalu kita bicara kepada anak kita. Karena namanya anak-anak, ya, itu kadang diperintah sekali kagak dengar, masih pegang HP. 2 kali masih ho-oh. 3 kali iya ntar. 4 kali, itu mulai naik tensi kita. Tonnya harus naik. Matikan HP. Nah, gitu dong. Jangan jadi orang tua kelemar-kelemar, ya, lihat anak main HP terus, udah waktunya sholat, kita diemin, kita nggak tega, ya. Nggak tega sama anak, ya, tapi akibatnya fatal. Nanti kalau dia terus terbiasa begitu sampai tua, sampai besar, itu karena orang tuanya nggak mau mendidik anaknya untuk sholat dengan baik, ya, itu orang tua ini bisa kena tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini apa? Coba kita lihat dari rangkaian 20, 21, 22, 23, ya. Ya, ada integritas. Alladzina yufuna bi'ahdillah, itu integritas. Ahli sorga ini harus punya apa? Suka punya sifat memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Nah, ini gentleman. Integritas penting, ya. Menepati janji kepada Allah. Nah, itu. Jadi janji kepada Allah itu kita janji ibadah, kita harus tepati. Kita harus punya integritas. Integritas karyawan ada, integritas prajurit ada, integritas apa lagi? Ya, kita sebagai hamba Allah itu lebih besar daripada integritas kita, loyalitas kita kepada negara. Lebih besar daripada loyalitas kita kepada perusahaan. Ini integritas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya. Itu yang dimaksud integritas, menepati janji kepada Allah. Jauhi larangan Allah, itu integritas. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Menjalin silaturahim. Sambung silaturahim. Ya, koneksi, konektivitas. Ya, ini. Itu jadi sifat ahli surga itu. Keluarga penghuni surga adalah keluarga yang senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Jangan bikin saudara kesel, jangan bikin saudara kita marah. Jaga lisan, ya, jaga lisan dan perilaku kita. Jangan sampai nanti misalnya, ya, silaturahim lebaran, kumpul keluarga, kadang-kadang lepas kontrol. Ucapan kita, perilaku kita menunjukkan hal-hal yang tidak simpatik sehingga apa? Menimbulkan sakit hati, ya, rasa tidak senang di antara keluarga kita. Ya, jangan suasana silaturahim yang baik itu kita rusak dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang tidak perlu, yang tidak terkontrol. Ya, apa di antaranya? Kadang kalau lebaran nanya, ya, tahun lalu nanyanya apa? Udah nikah belum? Tahun sekarang nanyanya, udah punya anak belum? Tahun depan, ya, apalagi yang ditanya nanti itu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita salah-salah menempatkan, enggak semua orang suka ditanya begitu. Ya, harus jaga tuh. Ini momen lebaran juga suka begitu. Ya, akhirnya apa? Yang ada nanti menyebabkan ponakan kita nggak suka, nggak mau ketemu sama kita, nggak mau ketemu sama pamannya, nggak mau ketemu sama iparnya misalnya. Kenapa? Karena suka banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu. Ya, itu urusan privasi orang. Ya, kita boleh tawasau bil haq, tawasau bis sabar, tapi jangan nyindir. Nah, ini kadang-kadang antar saudara suka sindir-sindiran. Ya, saudara ke ipar nyindir. Ya,
Mertua ke menantu nyindir. Itu kalau lebaran begitu. Ya, jangan. Terus jaga ini silaturahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi. Kemudian apa yang ketiga? Resiliensi, sabar karena Allah. Nah itu, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, ayat ke-22. Ya, bersabar. Ya, sabar ini dimensinya luas. Ya, menghadapi musibah, ujian kita harus punya ketahanan, kesabaran. Menghadapi tantangan pekerjaan kita harus punya kesabaran, resiliensi. Menghadapi tekanan-tekanan hidup, sekarang tekanannya anak generasi muda apa? Burnout. Ya, tekanan lingkungan. Ada quarter life crisis misalnya. Ya, ini usia-usia 25 tahun ya, yang diberi judul quarter life, seperempat hidup. Kalau hidup kita maksimal 100 tahun, ya seperempatnya kan 25. Nah, usia 25 ini mulai labil. Setelah dulu 17-18 labil, ya, masuki usia matang, usia dewasa, ya, setelah mendapatkan pekerjaan, ya, kemudian belum nikah, pekerjaan masih belum jelas, ini labil lagi umur 25. Nah itu bagaimana? Nah sini harus ada ketahanan, resiliensi, sabar, ya. Kemudian yang keempat, itu apa? Ya, di dalam Al-Quran ini sebutkan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi respon kita itu respon yang positif gitu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya integritas, komitmen kita untuk memperbaiki diri, koneksi kita, hubungan yang baik, silaturahim, ya. Ini apa? Ini harus kita jaga. Standar Al-Quran adalah silaturahim ini adalah investasi yang aktif. Ya, kita harus datang. Kita harus menyapa. Kita harus memperbaiki hubungan yang retak. Ya, nah momentum Ramadan harus kita jadikan apa? Muhasabah, introspeksi, apalagi nanti Idul Fitri. Jangan nunggu Lebaran untuk kita minta maaf. Ya, jangan nunggu Lebaran untuk minta maaf kepada sesama, kepada rekan kerja, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ya. Kita apa? Harus senantiasa menjaga integritas, ya. Nah, harus juga sabar secara emosional. Nah, ini kadang-kadang tantangan kita ini sebagai orang tua, ya, kadang suka marah di rumah. Kenapa? Karena lelah kerja. Ya. Lelah kerja, pulang sampai rumah, ya. Anak-anak main di rumah kusut, ya, kondisi rumah belum beres, ya, kemudian ada lagi pertanyaan ini itu dan sebagainya. Nah, ini membuat kita apa? Emosi, kita kehilangan kesabaran, ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga supaya kita ini sabar, ya? Jangan membawa masalah-masalah kantor di meja makan. Ya. Kalau Anda mengalami stres akibat tekanan kerja, jangan dibawa ke meja makan. Ya, selesaikan nanti. Kalau mau sampaikan itu berdua aja sama istrinya. Jangan di meja makan. Apalagi pas buka puasa atau sahur, jangan. Jangan kita walaupun apa? Ini puasa kita ya. Bulan puasa ini bukan berarti ya puasa juga pekerjaan kita. Ya pekerjaan mah tetap, Pak. Jam kantor tetap, jam pulang tetap, ya. Kerjaan numpuk ya tetap sama dengan bulan-bulan yang lain kan, ya. Maka ini rentan sekali kalau kita sebagai pekerja, ya, profesional, pekerja kantor, ini pulang ke rumah numpuk masalah, udah gitu, ya, transportasi kita transportasi umum pergi desak-desak, pulang desak-desakan juga, ya. Nanti bawaannya marah-marah. Nah, apalagi ntar kalau KRL-nya kebanjiran, ya, delay, keretanya 2 jam, 3 jam, Masya Allah, tuh. Keselnya minta ampun, ya, belum sampai rumah lagi. Nah ini nanti jadi apa? Jadi masalah. Ya, kita harus baik-baik membawa diri. Jangan sampai stres-stres kita kemudian kita bawa ke meja makan, akhirnya anak dan istri kita kena dampaknya. Nah lalu respon kesalahan anggota keluarga apa? Dengan maaf.
bukan dengan amarah. Insya Allah. Ya. Berikutnya kesalehan ini yang dimaksud dengan kesalehan waman sholaha min abaihim tadi itu. Ini kan setelah walladzina sabaru ya ibtigha wajhi rabbihim ayat 23 apa? Jannatu 'adnin yadkhulunaha waman sholaha min abaihim. Nah, Allah menyatakan bahwa yang masuk surga Adan itu adalah mereka yang punya karakter-karakter tadi itu di atas, ya, bersama orang-orang yang punya karakter itu pula min abaihim, baik orang tuanya, dia akan dikumpulkan reuni dengan orang tuanya, wa azwajihim, reuni dengan istri atau suaminya, pasangan hidupnya, wa dzurriyyatihim, dan reuni juga dengan anak cucu keturunannya. Nah, ini. Jadi azwajihim ya, jadi pasangannya. Nah, jadi pasangan itu reuninya di surga itu nanti pasangan yang syar'i. Bukan pasangan selingkuh. Halo. Assalamualaikum. Ya, bukan pasangan yang under table, bawah meja. Apalagi pasangan LGBT. Nah, nggak disebut dalam Al-Quran. Ya. Lu mau ketemu di mana LGBT pasangan? Entar kita reuni di surga ya. Sampai jumpa. Nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Itu nggak begitu konsep keluarga dalam Islam. Ya. Ya. Ini orang soleh itu jelas dalam Al-Quran itu. Dia memperhatikan nilai-nilai agama, memperhatikan nilai-nilai sosial, interaksinya bagus dengan Allah, interaksinya bagus dengan sama manusia, interaksinya bagus dengan sesama makhluk. Maka di era orang itu suka cinta kepada diri sendiri dan kita terjebak pada individualisme, orang sering berpikir yang penting saya bahagia, yang penting saya soleh. Tapi ternyata Al-Quran ya menyatakan sebaliknya. Al-Quran mengajarkan bahwa reuni surga adalah pencapaian kolektif. Nah itu nggak boleh sendiri-sendiri. Ini upaya kolektif. Nggak boleh kita orang tua bapak yang penting saya soleh. Ya nggak peduli istrinya kayak apa, nggak peduli anaknya kayak bagaimana, tetangganya seperti apa, saudaranya seperti apa, nggak. Maka kesalehan itu dalam Al-Quran sebagaimana ayat ini menyatakan wa man shalaha min abaihim. Ya, kalau kita mau kumpul kembali reuni di dalam surga, ya orang yang kita reuni dalam surga itu, keluarga itu adalah juga orang soleh. Maka itu artinya apa? Dia adalah usaha kolektif. Dan kesalehan kita diukur dari interaksi kita dengan orang lain, terutama keluarga kita, insya Allah. Maka itulah di sini istimewa sekali. Ya, malaikat itu akan menyambut. Ada prosesi penyambutan. Ya, nanti pejabat kalau di dunia kan datang ke kantor, datang ke istana, datang ke mana saja disambut. Ya, tapi apakah nanti penyambutan itu akan terjadi nanti di akhirat, di hari kiamat? Belum tentu. Ya. Kita nanti pulang disambut keluarga. Ya. Kalau yang masih punya anak masih kecil-kecil disambut dengan senyuman anak kita. Manggil nama ayahnya, kemudian minta dipeluk, minta digendong, senang. Apakah nanti di akhirat seperti itu juga? Belum tentu. Semua kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan penyambutan-penyambutan ini, itu tidak akan terjadi lagi kalau kita tidak punya kesalehan kolektif. Maka disinilah kita harus usahakan bagaimana malaikat itu akan menyambut kita. Malaikat ini kan makhluk istimewa ya. Allah ciptakan khusus dari cahaya. Ya, nanti ada salah satu tupoksi malaikat di hari akhirat di dalam surga adalah tugasnya menyambut dan melayani hamba-hamba Allah, keluarga-keluarga soleh yang masuk surga. Ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Ini tadabbur ayat surat yang pertama. Ada lagi ditemukan di dalam surat yang lain. Surat At-Tur ya, ayat 21 sampai 26, Bapak Ibu bisa lihat.
Nanti ya di mushafnya masing-masing, lihat terjemahannya. Allah di dalam ayat ini memberikan jaminan yang paling menenangkan hati setiap orang tua dan anak, bahwa apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami pertemukan mereka dengan keturunannya. Nanti kan terpisah-pisah, Pak. Ya. Ini di dunia saja kalau meninggal kita terpisah dari keluarga kita. Mungkin ada yang dikuburin di kampung, mungkin ada yang dikubur di kota. Ya, di kota juga sekarang nggak bisa milih tempat. Mau dikuburin dempetan suami istri, belum tentu. Ya, kecuali kita punya coupling sendiri, beli di sono. Ya, daerah mana itu? Ya, apa namanya? Pemakaman khusus. Beli coupling dah situ buat keluarga, ya. Nah, itu. Tapi apakah nanti ketika bangkit dari kubur kita kenal? Enggak juga. Enggak ada yang kenal. Lu, gua. Ya. Masing-masing sibuk. Ya, dengan urusannya di masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang nanti akan lari sibuk dengan urusan masing-masing. Keluar dari alam kubur menuju padang mahsyar, semua urus diri masing-masing. Nggak kenal siapa saudaranya, nggak kenal siapa anaknya, nggak kenal bapaknya, emaknya, nggak kenal. Semua sibuk likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu. Tapi nanti setelah kita lulus dalam ujian akhirat, ya, dia ada ujian lagi tuh. Ya. Memang manusia ini hidupnya penuh ujian, Pak. Di dunia masih hidup ujiannya banyak, masuk kubur ujian lagi. Ujian apa? Marabbuka. Ya. Nggak cukup ujian di alam kubur. Kalau lulus kita dapat rahmat Allah. Kalau nggak lulus dapat siksa kubur, Pak. Selama kita nunggu di dalam kubur sampai hari kiamat kita dapat siksa. Kalau nggak lulus ujian di alam kubur. Nanti bangkit lagi, nanti ada ujian lagi di padang mahsyar. Subhanallah. Ya. Kalau ini lulus, baru kita nanti akan dipertemukan di dalam surganya Allah. Ini bukan teori, ini janji Allah untuk menjaga keutuhan keluarga beriman. Nah, inilah yang disebut dengan upgrade, sistem upgrade. Nah, kadang kita senang, bangga punya apa ya? Ya, miles, pesawat upgrade. Ya, karena kita punya anggota maskapai, kemudian tiap kali terbang kita pakai pesawat itu terus, poinnya nambah-nambah terus. Nanti kalau mau upgrade kelas bisnis kagak mahal-mahal. Ya, atau bahkan dapat gratis kelas bisnis. Nah, nanti di akhirat begitu, ada upgrade, sistem upgrade itu berlaku. Bagaimana kalau amal orang tua dengan anak ini nggak seimbang, nggak setara? Ya kan amal kita kan belum tentu setara, Pak, semuanya, Pak. Masing-masing punya ya catatannya sendiri-sendiri. Masing-masing punya tingkat kesalehannya, punya tingkat levelnya masing-masing. Bagaimana orang tua dengan anak itu kalau nggak setara amalnya? Ada orang tuanya dapat surganya lebih tinggi, ada anaknya yang lebih tinggi, atau sebaliknya, ya. Bagaimana ayah itu nanti bisa berkata, meminta kepada Allah, ya Allah, anak saya masih ada di bawah surganya, belum sampai ke level ini. Bapak nanti bisa minta upgrade kelas ekonomi surganya. Buat siapa? Buat anak, buat istri, atau siapa saja. Ya, bisa di-upgrade ke anggota keluarga yang surganya paling tinggi. Itu nanti berlaku itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Maka Allah akan mengangkat derajat sang anak agar setara dengan ayahnya tanpa mengurangi pahala si ayah itu. Dapat surganya khusus, naik kelas, upgrade nanti. Jadi sistem upgrade di dunia itu niru akhirat. Ya. Makanya jangan kita bangga kalau upgrade sistem kita ini di dunia, tapi kita tidak bisa memiliki sistem upgrade nanti di surga. Kita bisa berkumpul dengan orang tua dan anak-anak kita, insya Allah. Syaratnya iman.
Ya, bukan kesuksesan duniawi. Ya, syarat untuk itu semua upgrade sistem di dalam surga itu iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman, konsisten dalam imannya, istiqamah dalam Islamnya, dan yang anak-anak mereka, keturunan mereka mengikuti jejak orang tuanya dalam keimanan, bukan dalam pangkat. Kadang orang tua mengharapkan anak ikut pangkatnya. Yang di TNI, yang di polisi, anaknya satu di kader supaya jadi anggota. Lu jangan sampai kalah dari pangkat gua. Gua bintang 2 terakhir, lu minimal bintang 3. Nah, ada yang dokter spesialis jantung lah apalah. Ya, anaknya satu, harus lu masuk fakultas kedokteran. Gampang nanti kalau mau masuk, apa namanya itu? Spesialis, kita kasih tanda tangan. Nah, itu begitu berlaku itu. Kata BLC itu masih begitu ya. Nah, supaya apa? Jangan malu-maluin nama keluarga. Kita keluarga dokter semua, kita keluarga TNI semua, kita keluarga pengusaha semua. Apakah itu ciri kesuksesan nanti di akhirat? Enggak, itu semua ditinggalkan nanti. Iman yang berbicara nanti, Pak. Ya. Bintang nggak berlaku, gelar dokter spesialis nggak berlaku, ya. Semua pangkat jabatan dunia nggak berlaku, Pak. Kalau kita mau upgrade sistem nanti di akhirat, ayo didik anak-anak kita dengan iman. Inilah syarat utama kita bisa reuni di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu mari kita melakukan aksi. Rencana aksinya apa? Perbaiki iman kolektif. Ya, bergeser kita mindsetnya dari saya rajin ibadah menjadi keluarga saya rajin ibadah. Bagaimana? Tilawah. Ya. Momentum tilawah kita bikin di rumah. Kalau nggak bisa tiap hari, tiap pekan, sepekan sekali ayo tilawah bareng. Biasakan sholat berjamaah di rumah. Ya, diskusi ringan tentang nilai-nilai agama. Nah, ini bulan puasa. Ya, di meja makan buka puasa atau sahur kita diskusi agama. 1 hari siapkan 1 pertanyaan, diskusi tentang agama. Apa yang disampaikan di pengajian ini di Masjid Nurul Falah nanti dibawa ke rumah. Kita diskusi, kasih pertanyaan. Ada materi saya itu tentang 30 hari Ramadan kita bikin pertanyaan buat anak-anak, ya. Apa action plan kedua? Budaya sabar dan maaf, ya. Jangan kalah cepat dari emosi kita ini. Jangan gengsi kita minta maaf kepada pasangan atau anak. Maka jadikan saling memaafkan sebagai kebiasaan harian, bukan nunggu tahunan atau lebaran. Ya. Apa rencana aksi ketiga? Investasi abadi. Nah, kenapa? Di dalam Quran disebutkan ciri orang itu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ya. Maka di bulan Ramadan harus ada bank sedekah. Ya, bank sedekah nih, kita kumpulin. Bikin celengan di rumah, anak tiap hari infak sedekah. Nanti menjelang lebaran kita salurkan infak itu, dan anak itu yang bisa kita ajak milih siapa yang kamu mau kasih. Jadi libatkan anak untuk empati kepada lingkungan. Ya, tetangganya ada yang kurang, ada yang rumahnya reot, ada yang nggak bisa makan, ya. Ayo anak ini kita bawa supaya dia ngelihat tuh orang-orang seperti itu. Kasih. Orang-orang yang nggak punya rumah, rumahnya keliling pakai gerobak. Ya kan banyak begitu di Jakarta. Tinggal di mana aja, ya. Buang air, ya pakai di WC umum, ya nggak punya rumah. Nah yang begitu-begitu ayo kita ajak anak kita tuh tuntun tangan mereka untuk apa? Gemar berinfak, berempati kepada orang yang tidak punya. Nanti inilah reuni terakhir kita di dunia. Setiap reuni itu pasti ada akhirnya. Lebaran selesai, liburan juga selesai, kita kembali kepada kesibukan masing-masing. Tapi Allah menawarkan satu reuni tanpa ada rasa sakit lagi, reuni tanpa rasa cemas lagi, dan tanpa ada perpisahan lagi. Udah reuni, selama-lamanya kita akan berkumpul. Ya, hanya keluarga yang duduk bersama dan berkata, apa kata Allah dalam Al-Quran? Waqbala ba'duhum, ini surat At-Tur 26. Waqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun.
qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Nanti di akhirat semua orang-orang yang kumpul di surga itu mereka bertanya-tanya, apa yang menyebabkan kita berkumpul di dalam surga ini? Jawabannya, itu udah di-spill sama Allah di dalam Al-Quran, Pak. Sebegitu sayangnya Allah kepada kita. Ya. Bagaimana syarat kita reuni dikasih tahu. Apa yang menyebabkan itu terjadi di akhirat? Pembicaraan orang-orang ahli surga itu dibocorin kepada kita, Pak. Supaya kita apa? Bisa melaksanakannya di dunia ini sebelum kita mati kelak. Semua mereka akan bertanya, ya tasa'alun, masing-masing akan bertanya. Apa jawabannya? Kenapa kita ini bisa kumpul di dalam surga? Maka masing-masing menjawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami teringat dulu di dunia kami senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam keluarga, Pak. Maka itu tadi kita bacakan Al-Fatihah. Bacakan doa rahmat dan maghfirah buat orang-orang tua kita dulu. Yang pagi-pagi sudah bangunin kita. Pagi-pagi sudah gedor-gedor kamar kita. Suruh kita ngaji, suruh kita sholat. Itulah nanti kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, satu-satunya memori yang diingat oleh seorang orang tua di dalam surga. Setiap manusia itu nanti punya ingatan memori yang dibawa. Tapi bukan memori ketika dia menikah, bukan memori ketika dia punya anak, bukan memori ketika dia hadir wisuda anaknya, enggak. Cuma satu ingatan di dunia, sebab ingatan dunia ini semuanya jelek. Buruk semua, kecuali satu. Yang akan diingat, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, di dalam surga satu saja ingatan dari dunia, yaitu ketika orang tua suruh anaknya takut kepada Allah. Suruh anaknya sholat. Kalau enggak sholat, celaka semua. Kalau enggak kita kenal Quran, celaka semua. Inilah yang menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Maka mari kita siapkan reuni bekal tiket kita. Tiket reuni surga kita harus kita siapkan dari sekarang. Jangan hanya kita siapkan THR untuk menyambut hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.